Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 19 September tahun 2023, saya akan mengomentari Anies Baswedan dijadikan tersangka, malah PKS yang marah dan akan mendemo KPK. Anies Baswedan pada waktu menjabat Gubernur DKI yang menyelenggarakan balap mobil listrik Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Dalam penyelenggaraan balap mobil Formula E dengan anggaran 1 triliun dan belum dipertanggungjawabkan keuangannya ke Pemda DKI sebesar 1 triliun yang merupakan perbuatan korupsi. Lalu KPK menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka atas balap mobil Formula E yang merugikan negara lebih 1 triliun. Ditetapkannya Anies Baswedan sebagai tersangka justru yang marah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan menggerakkan demonstrasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu timbul pertanyaan, mengapa PKS paling marah atas ditetapkannya Anies Baswedan sebagai tersangka? Ada 2 alasan, antara lain adanya rencana penggagalan. Maraknya PKS tersebut diduga ada menerima aliran dana dari yang dikorupsi lebih 1 triliun tersebut, sedangkan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa tidak ada reaksinya. Wajar Partai Keadilan Sejahtera marah besar. Diduga di antara partai politik yang duduk di DPRD mungkin partai yang duduk di DPRD DKI mungkin Partai Keadilan Sejahtera bagiannya lebih besar dari yang lainnya. Diduga kejadian tersebut terjadi sekitar 1 tahun yang lalu ketika Ketua DPRD dengan Partai Keadilan Sejahtera diadakan semacam peninjauannya masalah balap mobil Formula E yang batal dilakukan karena tidak disetujui anggota DPR lainnya. Dan selanjutnya beberapa partai politik DPRD DKI diajak makan ke rumah Anies Baswedan. Diduga saat itu ada pembagian uangnya dari hasil korupsi Formula E tersebut. Bubarnya koalisi perubahan. Apakah ada hubungannya bubarnya koalisi perubahan karena Anies Baswedan sudah ditetapkan sebagai tersangka yang otomatis Anies Baswedan tidak bisa mengikuti Pilpres tahun 2024 nanti? Kecil kemungkinannya, sedangkan Surya Paloh yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden tidak merasa keberatan. Demikian juga Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya juga tidak merasa keberatan. Harapan saya marahnya PKS dengan ditetapkannya Anies Baswedan sebagai tersangka, ada dugaan Partai Keadilan Sejahtera ada menerima sebagian aliran dana dari hasil korupsi atas lomba balap Formula E sebesar 1 triliun tersebut. Lebih karena kalau masalah kerja tidak pernah orang ribut, tetapi bila masalah uang sering timbul keributan. Anies Baswedan pada waktu menjabat Gubernur DKI yang menyelenggarakan balap mobil listrik Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Dalam penyelenggaraan balap mobil Formula E dengan anggaran lebih 1 triliun dan belum dipertanggungjawabkan keuangannya ke Pemda DKI sebesar lebih 1 triliun yang merupakan perbuatan korupsi. Lalu KPK menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka atas balap mobil Formula E yang merugikan negara lebih 1 triliun. Ditetapkannya Anies Baswedan sebagai tersangka justru yang marah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan menggerakkan demonstrasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu timbul pertanyaan, mengapa PKS paling marah atas ditetapkannya Anies Baswedan sebagai tersangka? Ada 2 alasan, antara lain ada rencana penggagalan. Marahnya PKS tersebut diduga ada menerima aliran dana dari yang dikorupsi lebih 1 triliun tersebut, sedangkan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa tidak ada reaksinya. Wajar Partai Keadilan Sejahtera marah besar.
diduga di antara partai politik yang dulu di DPRD DKI, mungkin Partai Keadilan Sejahtera bagiannya lebih besar dari yang lainnya. Diduga kejadian tersebut terjadi sekitar 1 tahun yang lalu ketika Ketua DPRD DKI dengan Partai Keadilan Sejahtera diadakan semacam peninjauannya masalah balap mobil Formula E yang batal dilakukan, dan selanjutnya beberapa partai politik diajak makan ke rumah Anies Baswedan. Diduga saat itu ada pembagian uangnya dari hasil korupsi Formula E tersebut. Bubarnya koalisi perubahan. Apakah ada hubungannya bubarnya koalisi perubahan? Karena Anies Baswedan sudah ditetapkan sebagai tersangka, yang otomatis Anies Baswedan tidak bisa mengikuti Pilpres tahun 2024 nanti. Kecil kemungkinannya, sedangkan Suryo Paloh yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden tidak merasa keberatan. Demikian juga Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya juga tidak merasa keberatan. Harapan saya, marahnya PKS dengan ditetapkannya Anies Baswedan sebagai tersangka ada dugaan Partai Keadilan Sejahtera ada menerima sebagian aliran dana dari hasil korupsi atas lomba balap Formula E sebesar 1 triliun lebih. Karena kalau masalah kerja tidak pernah orang ribut, tetapi bila masalah uang sering timbul keributan. Sekian dan terima kasih.